Hai, nama aku Keisha, biasa dipanggil K. Aku mahasiswi semester akhir. Dan gua Acel. Gua mahasiswa akhir berasal dari keluarga yang sederhana. Aku juga punya bisnis buket. Untuk modal awalnya aku pakai paylater karena waktu awal itu aku nggak punya modal untuk memulai bisnis. Paylater ngebantu banget untuk aku karena bisa beli barang sekarang terus bayarnya nanti. Tapi di sisi lain ada bunga jika kita bayarnya telat. Contohnya, waktu itu aku beli pita, bunga gabus, dan kertas buket seharga 160.000 dengan bunga paylater 8.000 per bulan. Dan kalau kita telat bayar, ada denda 2% dari total belanjaan. Bang, ini kita lagi di mana? Kepadamu dulu aku jatuh cinta. This is me before hiking. This is me after hiking. This is me before hiking. Dilihat-lihat bagus nih tasnya, tapi kok mahal banget deh harganya ya. Duit gua juga pas-pasan banget. Aduh. Oh iya, kan sekarang ada paylater. Pakai paylater aja sih, nggak apa-apa. Misi dengan Bapak Acel, tolong dibayar hutangnya ya. Hai, sudah tahu belum yang lagi tren di zaman sekarang itu apa? Belum tahu ya? Sini, dengerin gua. Nah, belakangan ini kita dengar-dengar ada tren yang penggunaan paylater. Waduh. Nah, jadi penggunaan paylater tuh bisa dibilang kayak ada bijak, ada juga yang nggak bijak gitu loh. Jika kita tidak berhati-hati, jika kita tidak memahami apa sih nanti resiko yang akan kita hadapi jika kita mengaktifkan paylater itu. Karena jika kita sudah mengaktifkan paylater itu ada nama biaya tanggungan, cicilan ya, bisa dibilang kayak cicilan atau yang lainnya lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, jadi gunakanlah paylater itu secara bijak, tetap berwaspadalah. Jadi harus kita pahami dulu apa sih resikonya nanti setelah kita menggunakan paylater itu, ya kan? Siapa sih yang nggak pengen mengaktifkan paylater? Karena beli sekarang bayarnya belakangan. Siapa sih masyarakat yang nggak pengen gitu loh, dengan cara yang mudah, praktis, simple gitu loh. Tinggal kita, misalnya kita nanti nggak punya biaya ya untuk beli barang itu, dan juga kita ingin beli barang itu dan barang itu nggak terlalu penting bagi kita. Kita sudah ada barang itu tapi kita karena ikuti tren-tren zaman sekarang ya, jadi kita belilah barang itu. Contohnya nih kayak gini. Nih aku punya tas
ini bisa kugunakan untuk jalan-jalan. Setelah itu aku lihat kayak teman aku punya yang lebih bagus gitu loh, padahal aku punya, tapi aku pengen beli lagi lah gitu, pengen beli lagi, tapi aku nggak punya biaya. Pakai paylater aja sih, bisa beli sekarang, bayarnya belakangan. Akhirnya aku beli barang satu lagi kayak gini, belilah gitu kan, aku aktifkan paylater, aku beli barang ini. Akhirnya ya ada tunggakan, ada cicilan di balik itu. Jika kita tidak memahami sebelumnya apa sih bahayanya atau resiko dalam penggunaan paylater gitu loh. Kalau misalnya nggak pengen, ya udah nggak usah diaktifkan. Tapi kalau misalnya kamu memang terlalu penting banget untuk kamu, nggak apa-apa ya, masih bisa gitu. Nah, jadi perhatikan dulu, pahamin dulu ya sebelum kita mengaktifkan paylater. Ya, apakah ada resiko nanti setelah itu jika kita aktifkan, ya kan? Memang bisa dibilang jika kita menggunakan paylater itu bisa dibilang kayak bijak, ada bijaknya, ada juga nggak bijaknya gitu loh. Kalau misalnya bijak, kita bisa menggunakannya secara rapi, insya Allah pasti bisa gitu. Kita bisa bayar tunggakan, bisa bayar cicilan tak jika kita punya biaya lebih gitu. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya kamu berat untuk kamu tapi kamu pengen, lebih baik nggak usah gitu loh, daripada kamu nanti terbebani gitu. Makanya dibilang ada pepatah fakir qabla an ta'zima, berpikir dulu sebelum ingin melakukan, sebelum ada namanya suatu penyesalan gitu. Pahamin itu, jadi tetap berwaspadalah, waspadalah. Paham?